Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 3 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pemenang kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Roh Kristus dan percaya dalam Yesus, yang adalah anak yang Bapa peranakan, sehingga kami pun dapat menjadi pemenang kebenaran di dalam Dia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Benedikto Silitonga serta istrinya Grace. Kepada Saudara Ben dan Saudari Grace, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Pemenang Kebenaran. Ayatnya terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Permusuhan setan terhadap umat manusia berkobar karena melalui Kristus, mereka adalah sasaran kasih dan belas kasihan Allah. Dia ingin menggagalkan rencana ilahi bagi penebusan manusia, mencemarkan nama Allah dengan merusak dan menajiskan pekerjaan tangannya. Dia akan menimbulkan duka cita di surga dan memenuhi bumi dengan celaka dan kehancuran. Dan dia menunjuk pada semua kejahatan ini sebagai akibat dari pekerjaan Allah dalam menciptakan manusia. Kasih karunia yang ditanamkan Kristus dalam jiwalah yang menciptakan permusuhan terhadap setan dalam diri manusia. Tanpa kasih karunia yang mengubahkan dan kuasa pembaharuan ini, umat manusia akan terus menjadi tawanan setan, hamba-hamba yang selalu siap melakukan perintahnya. Namun prinsip baru dalam jiwa menimbulkan konflik yang selama ini bersifat damai. Kuasa yang diberikan Kristus memampukan pria dan wanita untuk melawan tiran dan perampas kekuasaan. Barang siapa yang terlihat membenci dosa, gantinya menyukainya. Siapapun yang menolak dan menaklukkan nafsu yang telah menguasai dalam dirinya, menunjukkan cara kerja sebuah prinsip yang sepenuhnya berasal dari atas. Pertentangan yang ada antara roh Kristus dan roh setan terlihat paling jelas dalam penerimaan dunia terhadap Yesus. Bukan karena dia tampil tanpa kekayaan, kemegahan, atau keagungan duniawi, sehingga orang-orang Yahudi terdorong untuk menolak dia. Mereka melihat bahwa dia mempunyai kuasa yang lebih dari cukup untuk mengimbangi kekurangan dari kelebihan-kelebihan lahiriah ini. Namun kemurnian dan kekudusan Kristus menimbulkan kebencian orang-orang fasik terhadap dia. Kehidupannya yang menyangkal diri dan pengabdian tanpa dosa merupakan teguran terus-menerus terhadap orang-orang yang sombong dan berhawa nafsu. Hal inilah yang menimbulkan permusuhan terhadap anak Allah. Setan dan malaikat jahat bergabung dengan manusia jahat. Semua energi kemurtatan bersekongkol melawan pemenang kebenaran. Permusuhan yang sama ditunjukkan terhadap para pengikut Kristus seperti yang ditunjukkan terhadap guru mereka. Barang siapa yang melihat sifat dosa yang menjijikan dan dengan kekuatan dari atas menolak godaan, pasti akan membangkitkan murka setan dan pengikutnya. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 506 dan 507. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ben dan Saudari Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Ingat kembali kutipan berikut ini dari tulisan Roh Nubuat yang terdapat dalam The Review and Herald tanggal 10 Juni tahun 1890 paragraf 2 yang berkata, "Ada dua roh di dalam dunia ini, roh Kristus dan roh antikristus. Roh antikristus sama dengan roh setan." Jadi, Roh Nubuat menyatakan bahwa hanya ada dua roh di dalam dunia ini, yaitu roh Kristus dan roh setan. Dan itulah dua kubu yang terlibat dalam pertentangan besar. Lalu, bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Ingat juga kutipan berikut ini dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Karenanya tidak ada tiga roh, sebab Roh Kudus itu sama dengan Roh Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata hanya ada dua roh di dunia ini, yaitu Roh Kristus dan Roh Antikristus. Perhatikan juga penjelasan pionir gereja Advent yang bernama E.J. Waggoner dalam hal ini yang tertulis dalam General Conference Daily Bulletin tanggal 25 Maret tahun 1891, halaman 244 paragraf 5. Apa arti kata antikristus? Melawan Kristus. Maka siapa yang tidak untuk Kristus adalah antikristus atau digerakkan oleh roh antikristus. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Lalu, jika dia tidak memiliki roh Kristus, roh apa yang pasti dia miliki? Dia pasti memiliki roh antikristus. Hanya ada dua kuasa yang saling bersaing di dunia, kuasa Kristus dan kuasa antikristus, roh Kristus dan roh antikristus. Pemahaman pionir kita sama dengan yang Roh Nubuat nyatakan. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 197 paragraf 4. Pertentangan yang ada antara roh Kristus dan roh setan terlihat paling jelas dalam penerimaan dunia terhadap Yesus. Jadi, dalam menerima Yesus dalam hidup kita, ada dua kubu yang bertentangan. Kubu roh Kristus dan kubu roh antikristus atau roh setan. Roh setan berusaha keras agar dunia tidak menerima Kristus dalam hidup manusia. Sementara roh Kristus terus-menerus mengetuk pintu hati manusia agar manusia mau buka supaya Yesus dapat masuk dan berkuasa dalam hidup manusia. Nah, bagaimana caranya setan melawan Kristus? The Desire of Ages, halaman 205 paragraf 2 berkata, "Dia berencana untuk bekerja melalui lembaga kemanusiaannya di dalam dunia keagamaan dengan menanamkan permusuhannya sendiri terhadap pemenang kebenaran. Dia akan memimpin mereka untuk menolak Kristus dan menjadikan hidupnya sepahit mungkin dengan harapan dapat mematahkan semangat dia dalam misinya. Dan para pemimpin di Israel menjadi alat setan dalam berperang melawan juru selamat." Setan menggunakan pemimpin-pemimpin agama untuk menolak Yesus. Artinya, para pemimpin agama yang menolak Yesus telah dikuasai oleh roh antikristus atau roh setan. Bahkan, para pemimpin agama di zaman Yesus membunuh Yesus. Bagaimana dengan sekarang? Sama, saudaraku dalam Tuhan. Para pemimpin agama dalam Israel rohani menganiaya umat-umat Allah yang percaya bahwa Yesus anak Allah yang lahir dari Bapa. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 42 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah.
dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Yesus sendiri bersaksi bahwa Dia keluar dari Bapa atau lahir dari Bapa, dan kemudian diutus Bapa ke dunia ini. Dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kalimat keluar dari Allah ini sudah dirubah. Berikut isi terjemahan baru edisi kedua yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Kalimat keluar dari Allah sudah diganti menjadi kalimat sekarang aku ada di sini. Saudaraku dalam Tuhan, ini makanan keras. Sudah sejak dari sorga, setan mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa. Dan upaya setan masih terus terjadi sampai sekarang. Melalui para pemimpin agama dan ahli teologi, setan mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak yang sungguh-sungguh lahir dari Bapa. Dan bahkan umat-umat Allah yang percaya bahwa Yesus benar-benar lahir dari Bapa menerima aniaya, baik secara moral dan rohani. Banyak yang dicela, difitnah, dan dikeluarkan dari gereja. Inilah kegenapan ayat inti renungan hari ini yang berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dan jika saudara adalah salah satu dari yang menerima aniaya karena percaya Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, jangan takut dan jangan undur. Karena kepercayaan saudara adalah karena pekerjaan Roh Kristus dalam hati saudara. Dan bila saudara memiliki Roh Kristus, maka saudara adalah milik Kristus, dan saat Dia datang nanti, Dia akan kumpulkan yang adalah miliknya, yang telah menjadi pemenang kebenaran, sebab Kristus yang adalah pemenang kebenaran hidup di dalam kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran yang penting pada pagi hari ini. Setan dari sejak di sorga hingga sekarang berusaha mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak yang lahir dari Bapa. Dan dia menggunakan para pemimpin agama, para ahli teologi, untuk mengajarkan yang salah kepada umat-umat. Dan itu sebabnya penting bagi kami untuk menerima roh yang benar, yaitu roh anak Allah dalam hati kami, sebab hanya dengan kehadiran Roh Kristus kami dapat percaya bahwa Yesuslah anak yang lahir dari Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, dan Kristus berkuasa dalam hidup ini, mengusir kehadiran roh antikristus yang adalah roh setan dari hidup kami, sehingga tidak hanya kami menjadi percaya dalam Yesus yang adalah anak yang Bapa peranakkan, tetapi kami pun menjadi pemenang kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.